Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya meruput sebelum Mas Krisna ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Saya bertandang ke kediamannya ini. Langsung saja saya bertanya kepada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo. Suganya maaf puasa-puasa kubu. Bagi yang berpuasa tetap semangat menjalankan ibadah. Iya. Mas Krisna, ini saya selama kita berbincang ya, saya melihat bahwa yang namanya extraordinary crime itu kan sangat vital, dan belakangan sebetulnya kan banyak masyarakat yang menjadi korban ini, bahkan untuk nilai yang cukup fantastis juga, karena kan apa namanya extraordinary crime seperti yang sering kita bicarakan biasanya berkaitan dengan tanah dan mafia tanah ini. Menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya kalau extraordinary crime atau kejahatan luar biasa atau biasanya Atau white collar crime ya? white collar crime atau kejahatan kerah putih, Ya, ya tidak hanya untuk kasus mafia tanah saja ya. ya, Semua dari tatanan hukum bisa sangat mungkin dilakukan. Karena pasti pelakunya seperti yang selalu sering kita bicarakan adalah pasti orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup tinggi, punya kekuasaan dan punya jejaring. jaring yang luas ya. Nah itu juga penting Pak, Pak. Karena kalau cuman pintar saja nggak punya jejaring, tidak punya kekuasaan juga agak susah. Punya kekuasaan mungkin saja bisa tidak punya kemampuan juga sama saja. Iya. Namanya ekstra itu luar biasa Pak. Ordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Nah itu sangat masuk akal dan relevan Pak. Apalagi dihubungkan dengan kejahatan mafia tanah yang kita sering selalu gembar-gemborkan ya, bahwa memang banyak praktik mafia tanah itu yang khususnya merugikan masyarakat ya, dan membuat resah khususnya kalau perkara di khususnya ya, yang sering kita bicarakan di luar daripada wawancara ini. Luar biasa Pak, sistematis Pak, dan pasti melibatkan tidak hanya satu orang dua orang Pak, itu sudah ada rangkaian tadi, ada jejaring tadi. Itu tadi Anda sebut dan sering Anda sebut juga tentang mafia tanah itu, padahal di luar sana itu banyak mafia-mafia selain tanah itu. Misalnya mafia kepailitan, mafia peradilan dan lain-lain itu. Ujungnya apa Pak? Itu tadi kan ujungnya apa? Ujung dari mafia yang Bapak sebutkan tadi ujungnya apa? Tentang tanah juga kan? Iya, betul. Iya. Memang ujungnya tentang tanah memang. Itu. Karena yang bisa dijual mahal kan tanah itu. Ujung dari pusaran muara dan permainan dari kelas mafia itu ya ujungnya ke situ itu. Iya. Bisa membuat sesuatu manipulatif tapi harus ada yang berharga untuk dikuasai, dimiliki dengan melawan hukum ya, pasti tentang mafia tanah itu yang paling sangat urgent dan mendasar begitu itu Pak. Dan dalam bekerjanya itu seolah-olah memang sesuai dengan hukum juga itu ya. Seolah-olah gitu. Ya karena memang mereka juga maaf ya, bisa dikatakan tanda kutip yang seharusnya menegakkan aturan, tapi kalau toh pun itu dibelokkan, pertanyaan Pak, sudah tepatkah penegaknya? Jangan-jangan hukumnya sudah bagus, penegaknya harus perlu dievaluasi atau perlu introspeksi atau perlu pengawasan dan perlu penindakan itu. Iya. Oke, terakhir Mas, harapan Anda seperti apa ini? Karena kan belakangan ini kan memang tidak semakin sedikit tapi semakin banyak masyarakat yang jadi korban pergerakan para mafia itu. Harapan Anda seperti apa? Harapan saya khususnya ya. Dari level tertinggi. Kalau pemerintahan ya presiden, legislatif, DPR, dan kemudian yudikatif, badan peradilan. Ini harus menjaga integritas ini dulu. Kalau ini beres ke bawah, saya yakin Pak, pasti juga akan beres. Karena kuncinya ada di situ Pak. Bereskan dulu. Kalau kita mau
istilahnya membakar rumah ada tikusnya, rumahnya dibakar atau tikusnya Pak? Iya. Kan gitu. Iya. Ilustrasi katanya orang-orang yang lebih paham hukum ini kan Iya, saya iya. hanya mengistilahkan itu kan nggak Iya. boleh membakar rumahnya kan. Iya. Ini harus penting dari situ. Iya. Oke Mas, terima kasih Mas. Nanti lain kali saya akan ke tempat Anda lagi. Matur nuwun Mas. Sama-sama Pak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.